takdir itu pembahasan setelah berlalunya perkara yang sedang kita lewati. Jadi kalau mau bahas takdir, kalau sudah terlewat. Tapi kalau belum terjadi, jangan sekali-kali bahas takdir. Itu satu hal yang dibuat oleh setan untuk menggelincirkan kita. Tapi kalau sudah selesai, bahas takdir. Jangan katakan seumpama ini, seumpama itu, kalau begini, kalau begitu, pasti jauh lebih baik. Enggak. Kita tidak tahu kebaikan itu di mana. Ya, terbukti juga saya tidak dapat kebaikan lah. Ada hikmah yang jauh lebih besar. Siapa tahu Anda dapat buruk, cuma buruknya Allah jauhi. Jadi kebaikan itu nggak mesti dapat. Keburukan dihindarkan itu kadang jauh lebih baik daripada dapat kebaikan. Cuma kita kan tak tahu hal itu. Bismillahirrahmanirrahim. Rawaina kami telah meriwayatkan di kitab Ibnu Sunni, dalam kitab Ibnu Sunni an Ibnu Umar, daripada sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi telah bersabda, ma yamna'u ahadukum, apa yang menghalangi ahadakum, salah seorang di antara kalian, idza asura, ketika menjadi sulit, alaihi, ke atas dia, amru ma'isyatihi, urusan kehidupannya. Apa yang menghalangi salah seorang di antara kalian ketika sulit hidupnya, ayyakula, untuk dia membaca, idza kharaja, ketika dia keluar, min baitihi, dari rumahnya, bismillahi ala nafsi wa mali wa dini, Allahumma raddini bi qada'ik wa barik li fima qaddara li, hatta la uhibbu ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma ajjalta. Apa yang membuat sulit salah seorang di antara kalian? Kalau memang dia sulit hidupnya ketika kejadian itu datang, kenapa dia tak membaca ini? Kata Nabi, bismillah ala nafsi wa mali wa dini, Allahumma raddini bi qada'ik wa barik li fima qaddara li, hatta la uhibbu ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma ajjalta. Allah, bismillah, aku baca bismillah dengan nama Allah. Bismillah ala nafsi, untuk diriku sendiri, wa mali, juga untuk hartaku, wa dini, dan juga untuk agamaku. Allahumma, ya Allah, raddini, ridhokanlah aku, bi qada'ika, dengan takdir engkau, wa barik, dan berkahilah li, untuk aku, fima, di dalam apapun, qaddara, yang ditakdirkan li, untuk aku, hatta la uhibbu, sampai aku tidak menyukai, ta'jila ma akharta, ta'jila ma, menyegerakan ma apa-apa, akharta, yang engkau akhirkan, sampai aku ridho, saking ridhonya ya Allah, aku tak suka apa-apa yang memang engkau takdirkan untuk diakhirkan, dibelakangkan, kok didahulukan, itu jadi berarti gak baik. Wala ta'khira ma ajjalta, dan aku juga tidak menyukai apa-apa yang tidak engkau akhirkan, malah disegerakan. Ini berarti sudah sampai di puncaknya ridho, di puncaknya menerima semua apapun yang ditakdirkan oleh Allah. Ya Allah, ridhokanlah aku dengan takdir engkau, berkahilah aku di dalam apapun yang engkau takdirkan kepada aku, sampai aku pun memahami dan tidak menyukai untuk menyegerakan apa-apa yang engkau akhirkan, dan tidak mengakhirkan apa-apa yang engkau segerakan. Jadi yang terjadi sekarang itu yang terbaik. Dan ini sudah sampai seseorang dalam puncaknya ridho. Jadi apapun yang terbaik, hikmahnya ada. Bapak Ibu, kadang yang mengherankan, ada orang mengaku iman Islam tapi dengan takdir itu bermasalah. Padahal ada orang-orang yang di luar Islam sekarang ini sudah mulai belajar menerima takdir. Jadi hidup akan nyaman kalau kita tuh sudah menerima takdir. Apapun yang terjadi itu semua adalah datang daripada Allah, dan apapun yang dibuat oleh Allah dalam kehidupan kita, nampaknya pahit ataupun senang, entah apapun, semua pasti ada hikmahnya. Nah, kalau sudah sampai di situ, sempurna hidup. Maka ada beberapa syair yang disampaikan para ulama, ya
ya ayyuhar radi bi ahkamina la budda an tahmada uqbar ridha fawwid ilaina waqti mustaslima fa ni'matul uzma liman fawwada la yan'amul mar'u bi mahbubihi hatta yarar rahatu fi ma qada. Syairnya para ulama. Wahai orang-orang yang ridha dengan hukum-hukum kami, seharusnya engkau selalu memuji Allah dalam keputusan yang Allah buat. Apapun yang Allah buat itu Allah layak dipuji, karena semua kebaikan untuk kita, walaupun kita tak paham. Fawid ilaina waqti muslimah, pasrahlah engkau kepada aku dan datanglah dengan memasrahkan diri kepada aku. Fa ni'matul uzma liman fawwada, karena nikmat anugerah yang sempurna itu adalah orang apabila sudah mau memasrahkan diri pada Allah. La yan'amul mar'u bi mahbubihi, la yan'amul mar'u bi mahbubihi hatta yararraha fi ma qada. Tak akan bisa dapat nikmat sempurna seorang hamba yang aku cinta pada Allah sehingga dia merasakan rohah, merasakan istirahat di dalam takdir yang Allah beri. Tak akan ada cerita kok ngaku iman sempurna, kecuali satu, tenang hidup itu cuma ada dalam menerima keputusan yang Allah beri. Jadi ridho dengan takdir itu memang istirahat, boleh. Tapi pembahasan ini berulang kita selalu sampaikan, takdir itu pembahasan setelah berlalunya perkara yang sedang kita lewati. Jadi kalau mau bahas takdir, kalau sudah terlewat, dulu tujuannya mau buat ini, mau cari ini, mau usaha itu segala macam, tahu-tahu berbeda jadinya, maka katakan ya sudah, ini takdir Allah, kan udah lewat. Tapi kalau belum terjadi, jangan sekali-kali bahas takdir. Itu satu hal yang dibuat oleh setan untuk menggelincirkan kita. Tapi kalau sudah selesai, bahas takdir. Jangan katakan seumpama ini, seumpama itu, kalau begini, kalau begitu, pasti jauh lebih baik. Enggak. Kita tidak tahu kebaikan itu di mana. Ya, terbukti juga saya tidak dapat kebaikan lah. Ada hikmah yang jauh lebih besar. Siapa tahu Anda dapat buruk, cuma buruknya Allah jauhi. Jadi kebaikan itu nggak mesti dapat, keburukan dihindarkan itu kadang jauh lebih baik daripada dapat kebaikan. Cuma kita kan tak tahu hal itu. Jadi semua yang dijadikan, yang diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah anugerah yang besar. Jadi menerima takdir-takdir Allah, menerima itu ridho, rela. Tapi Bapak Ibu, ini juga pembahasan secara umum. Kalau detail dalam pembahasan takdir, tentu ridho dengan hal-hal yang berkaitan kemaksiatan dan berkaitan dengan kekafiran itu nggak boleh. Jadi secara umum kita terima apapun yang Allah beri pada kita, mesti itu namanya iman dengan takdir. Tapi takdir atau ridho, rela dengan yang dimaksud Allah jadikan ada kekufuran, ada nampak di depan hati, di depan pandangan dia ridho dengan kekafiran, itu bab lain. Ridho dengan kekafiran, kafir. Ar-ridho bil kufri kufrun. Ridho dengan kekafiran, kafir. Ada orang bisa mengatakan, ya saya jadi orang Islam ya karena memang kebetulan saja. Seumpama Allah jadikan saya orang kafir, ya saya rela aja. Itu langsung kafir memang. Jadi nggak bisa, oh ini kebetulan saya orang tua bapak ibu Islam ya Islam. Kalau seumpama bapak ibu saya nggak Islam, saya nggak akan Islam, katanya. Itu sebenarnya sudah kafir. Ar-ridho bil kufri kufrun. Ridho dengan kafir itu kafir. Ridho dengan maksiat haram. Kalau terjerumus dalam maksiat, ya sudah, itu takdir Allah. Tapi ridhonya dengan maksiat itu haram. Ya rela, enggak. Jadi ini pembahasan yang lebih rinci daripada takdir. Dan takdir itu membahasnya jangan terlalu rumit. Babu mayaqulu lidafil afat. Tadi Bapak Ibu doa Bismillah ala nafsi wa mali wa dini. Ini beberapa ulama
kita khawatir dengan keadaan diri, karena di sini Bismillah ala nafsi wa mali wa dini. Bismillah aku baca untuk diriku, untuk hartaku, untuk agamaku. Kalau ada kekhawatiran pada diri, keluarga, maka bisa dibaca doa-doa seperti ini. Khawatir pada diri, pada keluarga, pada anak, pada harta. Nah itu kan ada bahasa Arabnya. Anak, aulad. Kalau harta, amwal. Harta yang kita miliki, kita khawatirkan. Bismillah ya ala amwali. Hati khawatir pada anak, Bismillah ya ala auladi. Khawatir pada diri, Bismillah ya ala nafsi. Maka khawatir itu semua pasrahkan pada Allah. Karena kita mau jaga seperti apapun, kalau Allah tak jaga nggak bisa. Semua bisa terjaga kalau Allah jaga. Jadi kekhawatiran itu pasrahkan semua pada Allah.